Sehingga di sini dijelaskan singkat cerita. Mungkin kalau diceritain dari awal kan panjang. Di singkat ceritanya pala mata bayana sampai kepada masalah mulai terkuaknya keimanan Siti Asiyah akan kepada Allah lantaran daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Angkara murka, marahnya maratan langit Firaun kepada Siti Asiyah yang jelas-jelas ada istrinya sendiri. Kok bisa jadi istrinya? Bisa, cuman Firaun kan peluh. Firaun peluh, gak bisa merawani Siti Asiyah. Pasti orang pilihan itu luar biasa dijaga sama Allah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Setelah ketahuan keimanan Siti Asiyah oleh si Firaun, apa yang Firaun lakukan? Tentunya marah besar. Dibelenggu istrinya sendiri, disiksa dengan cara apa? Daqqal yadaihi wa rijlaihi arba'atan, dipasak tangan dan kakinya. Tahu nggak dipasak? Ya berarti, masya Allah, perempuan. Artinya kan sebelum itu pasti kan di SP dulu sama Firaun, di SP dulu. Lu mau balik lagi apa kagak? Kan begitu pastinya kan, ditanya dulu. Kalau kagak mau balik, lu entar lu lihat nih apa yang akan gue lakukan sama lu. Pasti begitu kan. Pasti kan itu apa, timbul intimidasi yang luar biasa namanya. Presiden kan luar biasa intimidasinya. Ya sedikit punya salah, penjara kan begitu. Ini istrinya sendiri rupanya dipasak di tengah lapang. Siti Asiyah itu kaki dua, tangan dua, dipasak, diikat pakai patok, dijemur di tengah-tengah terik matahari. Wasyabbaha biha kullu udwin bi'ablin, dan seluruh anggota badannya ya diikat dengan tali. Ilustrasinya mungkin dilibet biar nggak ada bergerak sama sekali. Itu siksaan Firaun terhadap istrinya yang kalau dia bilang mungkin bangkawara melawan, tapi demi menjaga iman kepada Allah, nyawa itu nggak ada harganya buat beliau. Siksa itu jangankan dibacok, ditembak, nyawa aja nggak ada harganya. Mungkin kurang daripada nyawa mungkin dianggap sepele. Demi agama Allah, demi keimanan, masya Allah luar biasa. Kalau kita cuma gara-gara nggak makan doang atau mungkin nggak punya duit, mungkin kita sampai kayak orang kebingsangan banget kayaknya, sampai akidah tergadaikan, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah minzalik. Allah kita mani perempuan. Bukan itu aja, wajah Allah wajah fi muqabalati syamsi, itu Siti Asiyah dipasak dengan kakinya, diikat semua badannya. Itu dibaringkan menghadap matahari supaya merasakan teriknya matahari, panasnya itu, masya Allah. Negeri Mesir kan itu. Kemudian, tapi ini dasar manusia soleha. Jadi bukan keajaiban, keberkahan, keteguhan memegang iman itu Allah benar-benar nggak tinggal diam. Langsung Allah lindungi ini seorang perempuan yang benar-benar beriman kepada Allah. Faidan sorofanha, dia pakai penjaga biasa, ada penjaganya, dijagain, takut ada yang apa, takut ada yang nolongin atau bagaimana, ada penyusup mau nolongin, bebasin, dijaga sama penjaga. Itu penjaganya kan biasa kan penjaga mah lalu lalang kan, datang terngeliat, dia balik lagi ke depan, dia ke belakang aja lihat, ulang lagi ke belakang. Nah itu faidan sorofanha, kalau umpama tentaranya penjaganya ini ke depan, ya lagi madep ke sono ke depan, apa yang terjadi? Adzallat malaikat langsung ngademin, mayungin pakai sayapnya biasa. Jadi adem. Ntar kalau balik lagi kelihatan panas lagi, begitu biasa. Terjemah di sono diademin lagi. Itu luar biasanya manusia soleha. Mungkin kita ibadah sini juga, saya yakin orang-orang soleha ada waktunya kemenangan akan dia dapat. Tinggal kesabarannya aja. Siti Asiyah kan nggak ujuk-ujuk langsung begini aja, enggak. Tentunya kan bully, intimidasi itu kan terjadi dulu dalam keluarga. Bayangin coba, ngopi kagak boleh, makan kagak boleh.
Pasti intimidasi dulu nama dalam ruang istana. Cuman karena nggak disorot aja kali ini sama media. Ya kan bahaya nih, turun maruah raja ini Firaun. Ya, ketahuan bengisnya ntar. Biasa kan manusia mau begitu. Ya. Kemudian wa amara Firaun bisyarah, terakhir. Disiksa seperti itu, diintimidasi, dibully untuk pindah agama lagi, nggak mau juga. Maka terakhir tidak ada lagi hukum yang akan diberlakukan oleh Firaun menyiksa istrinya sendiri Siti Asia. Dia akan dibunuh dengan cara dipeprek sama batu besar. Jadi itu beliau itu ini kayak di jurang, di sini beliau diikatnya, dipasak. Nanti dari atas jurang ditibanin batu, dipeprek sama batu besar, digelindingin untuk jatuh ke badannya, ke tubuhnya. Seperti itu. Terjadilah peristiwa ini. Kata Fir'aun, wa amal Fir'aun merintah kepada bala tentaranya bisyaratil azimah, tiban dia dengan batu yang besar. Ya, ditalqalaiha, supaya apa? Jatuh ke badannya, jatuh ke tubuhnya. Falamma tauha bisahrah, dikala bala tentaranya siap untuk gelindingin dari atas jurang, niban batu kepada dirinya yang ada di bawah untuk ditibanin, Siti Asia berdoa kepada Allah. Doa, nih doanya. Robbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, dia tahu ini detik-detik akhir dia untuk dieksekusi, eksekusi mati. Karena alasan menjaga iman. Bukan eksekusi mati gara-gara narkoba atau mungkin yang lainnya. Tapi kalau memang dia taubat dari kesalahannya, dengan taubat benar-benar taubat tanaswa, mungkin dikala eksekusi mati boleh jadi husnul khotimah. Gitu. Apa kata beliau? Kata seorang perempuan soleh, permintaannya nggak ada, cuma satu, ya Allah, bangunkan saya sebuah bangunan dalam surgamu. Rabbi benili, ya Allah, bangunkan saya sebuah bangunan untukku, indaka baitan fil jannah, sebuah rumah di surgamu ya Allah. Itu doang permintaannya. Pak sholat beta, seketika juga doanya diijabah oleh Allah, diperlihatkan itu. Jadi sebelum batu sampai ke tubuhnya, ini batu lagi melayang istilahnya dia. Actionnya mungkin batu lagi terbang ingin jatuh. Sebelum jatuh ini Allah perlihatkan itu surga langsung, rumah yang untuknya di surga. Jelas diperlihatkan itu. Apa kalau kita ke reviewnya kali ya, bangunan rumahnya seperti apa? Terbuat dari marmer bedo, marmer yang berwarna putih. Tentunya bukan marmer Gunung Salak, tapi marmer surga. Pantajatlah, pas melihat itu bangunan surga, sudah Allah perlihatkan, mungkin dengan senyuman luar biasa, langsung nyawanya hilang, nyawanya langsung dicabut. Jadi mungkin saking kaget atau bagaimana, nyawanya langsung hilang aja udah. Artinya udah meninggal duluan. Maka apa yang terjadi? Maka Paul Kiat Sahra, setelah batu dijatuhkan ke dalam tubuhnya udah nggak ada nyawa. Lalu hafi walantai alaman, tentunya kalau udah nggak ada nyawa, walaupun ketiban batu gelibek sekalipun nggak ada rasa, berarti udah nggak merasakan sakit. Itu keutamaan orang soleh. Makanya kalau orang benar-benar taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa segede apapun, kalau dia benar-benar iman kepada Allah, sebenar-benar iman, boleh jadi orang yang mungkin tadi kasus narkoba, eksekusi mati, peluru 2 detik lagi untuk sampai ke dadanya, ke ulu hati atau ke jantungnya, situ mungkin Allah perlihatkan surga, sehingga sebelum peluru sampai mungkin dia udah diangkat ruhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi gak ngerasain sakit. Itulah hebatnya orang-orang soleh seperti itu, dijamin di dunia nggak merasakan sakatul maut. Bagaimana pedihnya itu syariat sakatul maut, ya seperti orang dihukum apa supaya mati atau bagaimana. Itu keutamaan orang-orang yang benar-benar menjaga akidah. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin amin ya rabbal